Halo, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi tadi udah sampai sini ya. Jadi di sini kita aplikasi telepon di dunia nyata udah sampai sini ya. Bisnis, sistem PBX, IP PBX ya. Terus kontak center ya, IVR, interactive voice response ya. Jadi kalau kalian suka nelpon tapi yang jawab tuh kayak bukan manusia ya. Terus layanan darurat, misal saluran darurat, 113, 118, dan lain-lain. Terus S911 911 menyediakan lokasi pelapor. Internet of Things ya yang sekarang lagi booming ya, jadi semuanya terhubung ke internet ya, sensor-sensor, microcontroller, apa, jadi CCTV ya, input output semuanya, jadi di IoT itu udah di mana-mana ya. Modem GSM, GPRS untuk sensor remote ya. Di sini ada ini udah ya, komunikasi seluler itu jadi bergerak, jadi tanpa kabel bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi dia itu kita bisa kemana aja ke seluruh dunia kalau kita punya seluler SIM-nya ya. Terus prinsip pembagian area menjadi daerah-daerah kecil, yaitu BTS-nya masing-masing ya, jadi terhubung ke situ ya. Nah, di sini ada sejarah perkembangannya ya, kalian bisa baca sendiri mulai dari penemuan telepon sampai dengan tahun 2020-an ya, 5G ya, terus IoT, AI, dan komunikasi ultra cepat. Kalian bisa baca sendiri ya. Terus jenis-jenis telepon tadi udah. Nah, kalau ini bagaimana terhubungnya HP 1 ke HP 2 ya. Kita melalui BTS pertama, terus BSC ya. BSC ini yang mengendalikan BTS ya. Kalau BTS itu yang kayak menara-menara itu ya. Jadi dia itu yang membantu kita terhubung. Terus udah itu ada MSC, SMSC, terus dia balik lagi ke sini ya. Di sini ada MS atau mobile station, itu HP atau perangkat pengguna yang kita punya ya, HP ya. Terus BTS itu base station transceiver station, menara pemancar sinyal. Jadi kita mengirim sinyal, menerima, dibantu sama BTS. Ya, kemudian BSC base station controller, dia yang mengatur BTS itu ya, berapa BTS dia atur. Terus kalau MSC Mobile Switching Center, pusat kontrol panggilan dan routing ya. Terus HLR dan VLR, database pelanggan dan lokasi. Ya, jadi kalau kita pindah ke tempat lain ini yang berfungsi ya. EIR, daftar perangkat ilegal ya. Terus UMTS Core Network EPC untuk 4G, bagian inti pengolah data dan suara. Nah, cara kerja sistem seluler ya yang tadi, tahapan panggilan seluler. HP mencari sinyal terbaik dari BTS terdekat ya. Jadi BTS itu kan ada macam-macam provider ya, ada AM3, ada Telkomsel, itu beda-beda BTS-nya ya. Jadi ada banyak BTS ya, ada yang itu punya masing-masing ya. Jadi HP kita itu mencari sinyal terbaik dari BTS terdekat yang sesuai dengan frekuensi kita, dengan SIM seluler kita. Terus BTS menerima sinyal radio uplink dan mengirimkannya ke BSC ya tadi ya, yang mengontrol BTS itu ya. Terus BSC meneruskannya ke MSC untuk dialihkan ke nomor tujuan ya. Di ujung penerima sinyal diterjemahkan kembali menjadi suara atau data ya. Jadi urutannya secara sederhana seperti itu. Walaupun sekarang itu dari analog ke digital, terus ada generasi, ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, itu setiap generasi dia berubah lagi. Tapi ini secara sederhana ya. Nanti jadi kalau 5G gimana, 4G gimana, 3G gimana, 2G gimana, tapi yang 1G itu yang analog, 2G itu mulai digital ya. Kalau 3G itu dia udah mulai bisa pakai
internet, YouTube ya. Jadi bukan cuma SMS sama telepon lagi. Kalau 4G itu bandwidth-nya udah tinggi, kalau 5G itu dia itu udah mulai bisa buat ke IoT ya. Jadi dia udah 1 giga ya. Nah, di sini protokol dan teknologinya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih ya. LTE udah mulai IP, Internet Protokol. Kalau GSM itu standar 2G ya global. Kalau yang 1G itu analog ya. Kalau CDMA kalian pernah mungkin dulu ya smartfren ya. Ya itu 3G untuk CDMA ya. Nih UMTS WCDMA standar 3G. Nah, ini kalian bisa baca. Kalau NR New Radio itu teknologi 5G ya. Jadi sistem setiap generasi itu beda-beda ya. Nah, kalau ini RTP, RCTCP, Real Time Transport Protocol untuk streaming suara dan video. Nah, ini layanan berbasis teleponi dan seluler. Ada SMS, ada MMS, ada voice call ya, ada video call ya, kalian mungkin tahu ada internet mobile ya, ada akses. Jadi dulu kan nggak ada internet di HP ya, cuma bisa SMS sama telepon. Nah, sekarang HP kita itu udah banyak aplikasi, bisa kita belanja lewat Shopee, bisa kita lihat YouTube, bisa browsing, ngerjain tugas di Adlink, dan banyak lagi ya. Terus mobile banking juga bisa ya, jadi kita bisa transaksi, bisa kirim uang dan lain-lain. Terus IoT ya, ada lagi sensor smart device terhubung via jaringan seluler. Nanti kalau kalian udah belajar microcontroller, kalian bisa misalnya mengendalikan sesuatu pakai HP kalian ya. Misal pakai aplikasi Blink atau pakai Bluetooth apa ya. Terus keamanan dalam komunikasi seluler. Ancaman misalnya penyadapan komunikasi ya. Ini security, intersepsi pesan, email cloning ya, serangan SS7, phishing via SMS atau smishing. Nah, di sini upaya pengamanan enkripsi data pada lapisan jaringan, autentikasi SIM card dan IMSI, implementasi IMS IP multimedia subsystem, update firmware dan patch keamanan, penggunaan teknologi voice LTE ya. Terus tantangan masa depan ya, jadi di Indonesia itu kan luas ya, jadi nggak semudah itu menyambungkan Indonesia, beda dengan Singapura. Singapura tuh cuma satu kota ya. Jadi di Indonesia itu karena sangat luas, biaya yang dibutuhkannya juga banyak, karena kita tuh pulaunya tuh ribuan, 17.000 ya. Walau mungkin utamanya itu pulau-pulau besar ya. Jadi coverage area tidak merata ya, jadi karena terlalu banyak pulau. Terus interferensi dan gangguan frekuensi ya. Jadi antara frekuensi satu dan frekuensi lain, kalau misalnya jaraknya terlalu dekat bisa mengganggu gitu ya. Terus biaya infrastruktur yang mahal ya. Jadi kalau misalnya generasi 1 ke generasi 2 itu beda, 3 ke 4 beda, 4 ke 5 beda. Sedangkan di Indonesia itu ada yang pakai 5G, ada yang pakai 4G, ada yang masih 3G mungkin, 2G juga masih, mungkin 1G mah udah enggak. Kenapa alasannya? Karena HP cinit-nit di Indonesia itu masih laku kalau di kampung ya. Jadi mereka orang-orang tua cuma bisa telepon dan SMS. Terus radiasi dan dampak kesehatan. Jadi rumah-rumah yang lokasinya dekat dengan BTS itu sebenarnya berbahaya, dan HP juga ya nggak boleh terlalu dekat dengan kepala kita karena katanya bisa kanker otak. Terus perlindungan data pengguna atau privacy ya, jadi jangan sampai kita disadap gitu ya. Terus ini perkembangan teknologi telekomunikasi telah membawa manusia dari komunikasi suara sederhana hingga jaringan cerdas berbasis data. Dengan kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan, future of communication akan semakin canggih dan terintegrasi di
setiap kehidupan. Nah, ini buku-buku referensi